Jadi pendidikan formal itu menjadi salah satu dasar untuk saya bisa bekerja di tempat sekarang saya bekerja. Dan pendidikan non formal menjadi salah satu acuan dan nilai tambah di tempat saya bekerja karena saya mendapat beberapa sertifikat dan pengakuan dari pendidikan ini. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, untuk menerapkan pendidikan sepanjang hayat menurut saya itu dari kemauan kita ingin belajar. Kita harus belajar kepada guru, siapapun itu, orang tua, teman, dan terutama lingkungan. Lingkungan itu yang banyak membentuk karakter seseorang. Jadi pendidikan itu penting dari bayi hingga lanjut usia. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Nah, pertama itu seperti yang saya katakan tadi, rasa ingin berkembang, mau belajar dan rasa ingin tahu karena zaman kan terus berubah. Jadi kalau kita tidak mengupgrade ilmu, kemungkinan kita akan tertinggal. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu menurut saya seumur hidup itu ya sangat penting untuk membuat kita lebih maju dan lebih bertambah hidup. Bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut kalau menurut dari Bapak sendiri? Untuk mengatasi tantangannya, pertama kita harus fokus. Terus kita harus tahu tujuan kita seperti apa agar pendidikan kita itu terarah. Baik formal maupun non formal kita harus tahu jalurnya seperti apa dan apa yang goal yang ingin kita capai. Apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, saya harap pendidikan ini akan terus berjalan dan akan terus ada sampai kapanpun. Karena tanpa pendidikan kemungkinan kita tidak akan kita akan mengalami banyak masalah sih menurut saya seperti itu. Baik, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswi agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Oke, jadi pesan saya mungkin belajar itu bukan hanya di kampus, bisa di mana saja kepada siapa saja, di alam, di lingkungan, kepada siapa saja kita bisa ambil pelajaran dan pengalaman-pengalaman orang itu bisa jadi pelajaran juga untuk kita. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu saja pertanyaan wawancara saya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Baik, selamat sore Bapak. Sore. Perkenalkan, nama saya Cinta Giovanni. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi BK. Di sini saya akan mewawancara Bapak. Mungkin bisa minta waktunya kurang lebih 5 menit. Oh iya, boleh. Oke. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Haidir. Usia? Usia 41. 41. Jenis kelamin laki-laki. Iya. Pekerjaan Bapak saat ini? Saya supervisor di perumahan. Di perumahan. Latar belakang pendidikan Bapak, kalau boleh tahu? Oh iya, pendidikan terakhir saya itu sarjana S1 Teknik Sipil. Baik, kita ke pertanyaannya Pak. Iya. Menurut Bapak Haidir, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Oh begitu. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting bagi semua orang karena itu yang mencerdaskan kita dan membuat kita tahu hal-hal yang tidak kita tahu. Dari bayi sampai kita mati kita harus melakukan pelajaran seperti itu. Apakah Pak Haidir pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Iya, saya sering dapat atau ikut kegiatan semenjak saya kuliah dan saya kerja. Saya pernah ikut beberapa pelatihan tentang basic keilmuan saya di bidang pekerjaan sendiri juga, di bidang seminar-seminar lingkungan pernah saya ikuti dan lain-lain. Ada banyak sih sebenarnya, tapi ya yang penting saya pernah ikuti yang non formal. Kalau boleh tahu, apa motivasi Bapak dari jalur pelatihan yang pernah Bapak ikut? Motivasi saya itu menambah wawasan karena
Pendidikan formal itu kita dapat di sekolah dari SD sampai kita kuliah, kemungkinan masih ada hal-hal yang harus kita lengkapi. Jadi untuk melengkapi itu kita harusnya mencari ilmu dan informasi di luar pendidikan formal yang telah kita jalan seperti kursus, seminar, dan lain-lain. Menurut saya itu penting sekali. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Ya, jadi pendidikan formal itu menjadi salah satu dasar untuk saya bisa bekerja di tempat sekarang saya bekerja. Dan pendidikan non formal Baik, dari hasil kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya dengan Pak Haidir, dia memberikan motivasi yaitu belajar, yang pastinya karena belajar itu sangat penting. Belajar itu bukan hanya untuk sekedar orang mau lihat kita itu mau belajar, tetapi belajar itu sangat penting juga untuk diri kita sendiri, karena tentunya pola pikir orang yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan tentunya beda. Dan juga kita tahu kalau belajar itu bukan hanya di lingkungan formal seperti kampus, sekolah, tetapi juga dapat kita dapatkan di lingkungan masyarakat dan juga keluarga. Dan lingkungan keluarga juga tentunya sangat penting, karena dari kecil yang mengajarkan kita untuk belajar yaitu keluarga. Contohnya dari kita kecil pastinya ibu kita mengajarkan kita cara untuk berbicara dan juga berjalan lah. Baik, itu saja kesimpulan yang saya dapatkan. Selebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.